berkumpul dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah SDN Koripandrio dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan saat-saatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu, sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang ketiga sambutan dari Ibu Sri Yatiningsih selaku pengajar praktik, yang keempat diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, yang kelima penutup. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Kami aturkan Bapak Slamet Raharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Koripandrio, yang terhormat Ibu pengajar praktek dari CPP Palestina yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru SDN Koripandrio yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita berikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan siang hari ini bisa berkumpul di dalam diskusi permasalahan sisi dari SD Koripandrio dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu selamanya di hari akhir nanti. Ketiga kalinya di sini saya mohon maaf, saya berdiri di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah, hanya akan menyampaikan sedikit tentang visi yang terkait di dalam kurikulum Satuan Pendidikan tahun 2024-2025. Untuk visi SD Negeri Koripandrio ini kemarin kita sudah diskusikan sebelum penyusunan KSP, kurikulum Satuan Pendidikan. Di dalam rapat kemarin sudah ditentukan bahwa visi SD Negeri Koripandrio ini yaitu mewujudkan peserta didik beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, cerdas, berwawasan global, serta berbudaya lingkungan. Dari visi ini sudah kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik di SD Negeri Koripandrio, dan semoga visi ini nantinya bisa berkembang lagi untuk kemajuan SD Negeri Koripandrio yang semakin tahun mungkin semakin lebih baik lagi, dan semoga dari USD sendiri dalam melakukan pemaparan nanti dalam diskusi visinya bisa mungkin mengembangkan lagi visi itu demi terciptanya siswa sesuai dengan pemerintah, yaitu siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Ibu Sri Yatiningsih selaku pengajar praktik. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Kontanbio Bapak Ramadhan yang pada saat ini belum bisa hadir dan diwakili oleh Bapak Selamat. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita bisa diberikan kesehatan, kenikmatan yang sangat luar biasa, bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia tentunya. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini adalah jadwal pendampingan yang kedua, yaitu tentang diskusi visi dan prakasa perubahan. Baik Bapak Ibu, hari ini dalam pertemuan ini nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita dari Bu Yasmina tentang mendiskusikan cita-cita visi wajah sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Untuk susunan acara nanti, di dalam diskusi nanti ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasikan perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian yang ketiga, yaitu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir nanti dari refleksi kegiatan diskusi pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di sini Bu Yasmina selaku calon guru penggerak angkatan 11 telah mengikuti pembelajaran secara daring bahwa di modul 1.3 ini telah mempelajari visi guru penggerak, di mana Bu Yasmina telah memiliki visi guru penggerak tersebut. Namun diharapkan visi guru penggerak ini dapat mengembangkan di sekolah tersebut. Dan di sini adalah Bu Yasmina adalah proses belajar, di mana hari ini akan mendiskusikan di visi sekolah. Kita di sini bukan akan mengubah visi yang sudah ada di sekolah Bapak Ibu, namun di sini Bu Yasmina adalah proses belajar untuk mengenal atau mengetahui dari alur bagaimana kita meneruskan sebuah visi sekolah. Karena apa? Di sini Bu Yasmina sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ini akan diberikan amanah ketika nanti dia menjadi guru penggerak dan diberikan menjadi seorang pemimpin sekolah dan juga pengawas. Di situ dibekali dengan materi di sini. Jadi ini yang sekali lagi kami tekankan, proses belajar dari Bu Yasmina bukan kita merubah visi yang ada di sekolahan, namun tidak kalahnya ketika Bu Yasmina memiliki visi yang lebih dari itu yang terbaik untuk sekolah ini, nanti bisa ditambahkan. Itu Bapak Ibu. Namun pada siang hari ini, walaupun ini sebatas proses belajar dari Bu Yasmina, tidak mengalahkan bahwa semangat Bapak Ibu untuk mengikuti diskusi pada siang hari ini tentang visi dan prakasa perubahan, di mana nanti visi perubahan ini kita review bareng-bareng apakah memang sudah selaras dengan tujuan pendidikan nasional dan bagaimana di situ tergambarkan tentang migrasi proses belajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan nanti di akhir sesi ada refleksi dari saya dan untuk penguatan dari Bu Yasmina. Terima kasih. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah oleh Ibu Yasmina. Kami persilakan.
dalam acara diskusi visi dan rasa program sekolah pada kegiatan pendampingan individu saya yang berdua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sampai nanti yang benar. Baiklah Bapak Ibu, hari ini adalah pendampingan individu saya yang berdua. Mohon slide-nya. Kita akan membahas diskusi visi dan rasa program sekolah. Namun sebelum itu perkenalkan, ini adalah fasilitator saya Ibu Idawati dan pengajar praktik saya Ibu Sri Yatinisi. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin membacakan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Melihat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Melihat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban, Gunung Lebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pantun Palaran, bukan lagi pantun Palaran yang benar, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar berteriak, merdeka, merdeka, Pak merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Itulah salah satu yang menjadi pemicu semangat saya untuk terus belajar dari hari ke hari dan memperbaiki diri sebagai seorang pendidik. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu apa itu visi. Visi adalah sesuatu hal yang ingin kita capai, sebuah pandangan atau arahan yang ingin dicapai oleh individu atau organisasi. Visi seringkali digunakan sebagai panduan untuk mengarahkan upaya menuju pencapaian tujuan-tujuan yang lebih besar. Dan visi yang jelas dan inspiratif dapat memotivasi orang-orang untuk bekerja sama mencapai tujuan tersebut. Tujuan hari ini kita diskusi, utama yang tadi disampaikan beliau ya, hanya untuk menebarkan visi sekolah yang sudah ada. Hal ini selaras dengan tujuan belajar Dewan Nolong. Dalam tujuan pendidikannya mengatakan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak dan menumbuhkan kekuatan kodrat anak tersebut. Hal ini bisa diartikan bahwa sebagai seorang guru atau pamong, kita seharusnya memberi arahan guru berperan yang sebagai fasilitator sesuai kodrat alam anak tersebut, memanusiakan seorang anak selayaknya manusia dan sesuai dengan kodrat zaman, yaitu penyesuaian terhadap kodrat zaman yang berkaitan dengan globalisasi. Kita masuk ke instrumen kita ya, kalimat rumpang cita-cita untuk murid kita. Kita ini memiliki murid-murid yang bagaimana sih? Kita percaya bahwa murid-murid ini adalah apa? Dan sekolah kita ini mengutamakan murid yang bagaimana? Dan murid di sekolah kita ini sadar bahwa dia harus bagaimana? Dan kita sebagai warga sekolah ini yakin bahwa murid tersebut adalah apa? Kita dan warga sekolah ini paham bahwa murid tersebut harus kita bagaimana? Mohon rekan-rekan untuk memberikan sedikit masukan
untuk saya boleh disampaikan secara langsung atau mau ditulis? Kalau ditulis saya berikan instrumennya, sudah saya siapkan. Tapi kalau mau langsung saja, oke, langsung saja ya. Ya, gimana Mas? Bapak, Kak Sujo. Kita memilih murid yang bagaimana Pak? Yang jujur, yang berakhlak, atau bagaimana? Yang jujur, sopan santun. Sepakat tidak? Kita memberikan murid-murid yang bagaimana? Yang jujur, sopan santun, terus berakhlak, kreatif, berbudaya lingkungan. Ini cita-cita seorang guru untuk muridnya tentunya tidak jauh beda dari tujuan misi sekolah itu sendiri. Pastinya seorang guru itu menginginkan peserta didik itu beriman. Yang namanya beriman pasti seorang peserta didik itu tahu bagaimana itu melaksanakan kewajiban yang memang harus dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan yang diyakini di dalam kehidupan sehari-hari. Beriman itu sendiri pasti hubungannya dengan kegiatan yang berkaitan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita memang beringat semua peserta didik itu memiliki hal tersebut, karena untuk peserta didik yang sekarang itu dengan kemajuan zaman yang semakin pesat ini, untuk rasa imannya itu sedikit kurang, karena jarang sekali anak-anak didik sekarang ini mengikuti perilaku yang didasarkan dari keimanan itu sendiri. Kemudian yang namanya beriman pasti kita juga ketakwaan. Takwa itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kaitannya dengan peserta didik pasti menjalankan perintahnya. Dia perintah apa yang disuruh atau diterapkan di sekolah. Banyak sekali, salah satunya adalah peraturan
kedisiplinan, sopan santun, itu memang dari guru itu berkeinginan peserta didiknya bisa melaksanakan ketakwaan itu dengan baik, melaksanakan perintahnya dan menjadi larang-larang apa yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Tentunya banyak sekali kalau di saat-saat ini yang memang baru disorot itu berkaitan dengan larangan bullying. Tapi kenyataannya anak-anak sekarang ini masih ada yang melaksanakan bullying. Apakah bullying itu secara verbal atau non verbal? Pastinya keinginan bullying itu sangat banyak lah, terutama untuk kemajuan karakter anak supaya kedepannya bisa seperti yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai pelajar Pancasila. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat dari Bapak Slamet. Kita membuka lagi kalau ada yang mau menambahkan pemikiran dari rekan kita. Kalau tidak ada, kita anggap setuju ya. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah aset atau apa? Mungkin pendapat yang lain. Siswa itu apa Pak? Harta. Kalau aset atau kekayaan kita ya, nggak intelektual kita. Setuju? Kemudian aset apa? Aset yang berharga. Aset yang berharga Mbak. Terus di sekolah kita itu mengutamakan apa kira-kira? Mengutamakan pembelajaran yang bagaimana? Karakter dari mengutamakan karakter yang baik. Ini bisa silahkan pendapat. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Menurut saya mengutamakan keberpihakan kepada murid itu yang pertama itu harus karakternya baik, ya. Selanjutnya akhlak mulia, budi pekerti, kemudian berkreativitas serta berbudaya lingkungan. Untuk penjelasannya yang disampaikan oleh Pak Samuel. Terima kasih Bu Putri atas partisipasinya. Kira-kira dari pendapatnya Bu Putri ini ada yang mau menambahkan atau kita setuju saja? Setuju ya? Oke. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu murid di sekolah kita ini mengutamakan kejujuran atau apa? Pak mungkin ingin menambahkan atau Bu? Mengutamakan netralitas, mengutamakan kepentingan. Tambahan di sekolah itu makanya Murid di sekolah kita mengutamakan kejujuran itu bisa. Tapi kalau menurut saya keutamaan di sekolah yaitu berdisiplin. Disiplin itu adalah langkah awal untuk menjadi orang yang sukses. Kedisiplinan itu memang dijadikan langkah dalam melakukan kegiatan apapun itu pasti kalau kita disiplin, apapun yang kita inginkan bisa tercapai. Itu kedisiplinan. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau memang ditambah dengan kejujuran itu bisa juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Slamet untuk pendapatnya. Ada yang mau menambahkan lagi mungkin? Atau sudah kita setujui bersama? Oke, kita lanjut ke poin ke-6. Kita warga 5 ya.
murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajarnya bagaimana, apakah karakternya bagaimana. Ini saya monggo silakan. Kalau menurut saya itu murid di sekolah kita terutama di SD Warikan Mulia itu sadar bahwa mereka itu hidup di abad ke-21, ya kan? Dimana pada abad ke-21 itu perkembangan teknologi itu sangat berkembang pesat, sehingga mereka harus mengambil langkah agar tidak tertinggal. Di sini murid membutuhkan bimbingan dan tuntunan dari orang tua serta guru untuk mencapai tujuan dan cita-cita untuk menghadapi tantangan global dan berpedoman pada toleransi. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sekali pendapatnya Bu Dini. Ada yang ingin menambahkan barangkali atau kita setuju bersama? Baiklah, kita masuk ke poin utamanya. Kita warga sekolah ini yakin untuk menjadikan kita warga sekolah ini yakin untuk menjadikan anak-anak beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta sebagai dasar pendidikan siswa mampu mencapai cita-citanya dengan berusaha berkreasi, kreatif dan berinovasi. Anak-anak juga dapat berkompetisi dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan abad 21. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Rika untuk partisipasinya. Bu Rika mau menambahkan? Setuju. Baik. Kalau begitu kita masuk ke poin terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa murid kita ini setiap murid unik ya untuk karakternya itu. Kita di warga sekolah ini paham bahwa siswa itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi guru di sini berperan sebagai fasilitator dalam setiap pembelajaran. Jadi berpusat pada siswa, bukan teacher center tapi student center ya. Selanjutnya di sini karena pembelajaran berpusat pada siswa, jadi pembelajaran itu harus yang menyenangkan dan mengutamakan pada keaktifan siswa. Tidak pada murid ya, tidak pada siswa. Sehingga dengan mengutamakan keaktifan siswa dan menyenangkan tersebut, siswa itu mampu berinovasi sehingga mereka bisa mengeluarkan ekspresinya atau kemampuan yang ada di dalam dirinya. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk atas pendapatnya. Monggo kalau ada yang mau menambahkan atau dirasa cukup, ya. Baik. Jadi semua pendapat Bapak Ibu kita rangkum ya bahwa ternyata Bapak Ibu guru di SD Warikan Mulia ini memimpikan murid yang mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang tentunya sudah kita lakukan dan sudah kita pedomani selama ini, mungkin akan ditingkatkan lagi untuk tahun depan. Selanjutnya, kita memasuki atau beranjak ke slide yang visi SD Negeri Warikan Mulia yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Selamat, mewujudkan peserta didik beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, cerdas, berwawasan global dan berbudaya yang benar. Next slide. Untuk penjelasan
beriman dan bertakwa ini ya. Ini siswa memiliki akhlak mulia dalam melakukan kegiatan keagamaan seperti membaca Asmaul Husna, bersolawat harian sebelum pembelajaran dimulai. Ini setiap hari kita lakukan, Pak. Kemudian setiap hari Jumat itu kita berdoa bersama. Itu program yang baru kita lakukan di tahun ini. Kemudian yang berbudi pekerti luhur, membentuk peserta didik mempunyai sifat sopan santun, disiplin dan jujur tadi yang sudah kita lakukan bersama. Kemudian cerdas ini membentuk peserta didik yang berimplementasi karakter sesuai karakter profil belajar Pancasila yang kita yakini. Kita sudah melakukan hal tersebut setelah program tersebut dicanangkan pemerintah. Kemudian berwawasan global ini membentuk siswa memiliki kompetensi atribut 1 yang tentunya tidak asing dengan kata-kata berkompetisi dan kolaborasi dan bertoleransi. Ini kita kemarin kita mewakili kejuaraan pantomim di kabupaten selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian budaya lingkungan itu membentuk peserta didik peduli menjaga keamanan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan menjaga kebersihan. Selanjutnya ya. Pertanyaannya, apakah visi serta kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid kita tadi? Sudah. Adakah yang ingin disampaikan atau ditambahkan? Sudah ya tadi ditambahkan. Silakan Mbak selanjutnya. Ini yang menjadi prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi. Ini dari saya boleh nanti ditambahkan, yaitu mewujudkan generasi yang mandiri melalui gerakan satu bersih dan sehat yang saya akronikan bersih ini tadi agar itu diingat. Nah, terdapat elemen kunci yang menjadi sorotan saya, yaitu elemen mandiri, dimensi mandiri pada profil belajar Pancasila yang akan kita gebrakan antara kita lakukan untuk menambahkan visi SD yang sudah berjalan. Di mana mandiri ini siswa sadar betul dengan keadaan dirinya dalam proses belajar dan situasi yang dihadapi ketika proses belajar tersebut tidak sesuai dengan hal-hal yang sudah disepakati. Intinya, kita membentuk pelajar yang mandiri, yang dapat mengendalikan emosinya, berpikir kritis, dan bertindak secara rasional sesuai dengan kesadaran dirinya. Kemudian melalui gerakan satu bersih dan sehat atau yang kita akronikan bersih ini adalah program yang sudah digagas Mas Menteri dari kapan tahu ya, dalam sekolah gerakan sekolah sehat itu. Dan kita ini praktik baliknya ada aksi gizi setiap hari Sabtu atau aksi sehat. Ini meliputi pembiasaan minum air putih 2 botol atau 1 botol tumbler itu dan mengkonsumsi makanan bergizi yang kita lakukan dari Sabtu setelah sehat. Kemudian sehat fisik. Sehat fisik ini meliputi jalan sehat yang setiap hari Sabtu kita ikuti dari siswa kelas 1 dan sampai dengan kelas 6. Kemudian sehat jiwa, ini yang baru dicanangkan Bapak Selamat Darjo kemarin ya. Itu meliputi doa bersama yang kita hari Jumat lakukan itu berkaitan dengan spiritual, jiwa anak itu juga jangan dikira anak yang sehat secara fisik, mentalnya itu enggak kena. Ternyata sehat mental itu beda dengan sehat fisik. Nah, itu nanti kita sirami jiwa anak kita dengan rohani-rohani yang setiap Jumat itu kita lakukan. Kemudian sehat lingkungan ini meliputi membiasakan peserta didik cuci tangan pakai sabun yang kita sudah kemarin buat sampel di depan kelas itu anak-anak sudah mulai rajin cuci tangan, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kerja bakti kebersihan sekolah setelah jalan-jalan pagi hari Sabtu juga sudah kita lakukan. Selanjutnya sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang menjalankan visi yang telah dirumuskan tersebut, kira-kira apa saja? Oke, dulu. Sikap kepala sekolah. Mau Pak?
kasih untuk interviewnya. Di sini saya sebagai wakil dari kepala sekolah itu sendiri. Pastinya sikap kepala sekolah itu memberi dorongan motivasi kepada guru maupun siswa sehingga bisa melaksanakan kegiatan atau program yang sudah dicanangkan dalam ASP, yaitu kurikulum pelatihan pendidikan itu supaya bisa berjalan lancar, baik, dan mungkin bisa menjadi pengalaman yang berharga sehingga bisa dilakukan di kemudian hari ketika sudah tidak atau sudah lulus dari SDPR Pembiayaan ini untuk khususnya siswa. Program itu bisa terlaksana secara berjenjang walaupun sudah tidak sekolah di SD Pembiayaan ini. Kemudian pastinya dari kepala sekolah tentunya mengupayakan untuk meningkatkan sarana prasarana di sekolah supaya program yang sudah dicanangkan dalam KSP atau kurikulum satuan pendidikan itu bisa terlaksana dengan baik dan mungkin bisa menghasilkan prestasi yang memang besok itu menjadi pelopor bangsa untuk tetap jaya dan tetap maju untuk menghadapi tantangan global di abad 21. Itu, terima kasih. Terima kasih sekali jawabannya Bapak Selamat. Tadi mengatakan sikap kepala sekolah bisa memberi motivasi dan mengusahakan keras ya. Ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan atau kita sepakati? Kemudian selanjutnya adalah sikap guru. Di mana sikap guru yang mencerminkan visi yang sudah dirumuskan tadi. Mengerjakan di sini saya juga mau berpendapat juga sikap guru terhadap apa yang divisikan oleh sekolah kita. Jadi guru seharusnya yang pertama memfasilitasi siswa untuk berkreasi dan berinovasi. Yang kedua, membimbing dan menuntun siswa untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, memotivasi siswa untuk berusaha, belajar, berkreasi dan berinovasi. Itu menurut kami sikap guru terhadap perusahaan tersebut. Terima kasih sekali untuk partisipasinya. Tadi menyampaikan bahwa sikap guru memfasilitasi siswa, membimbing dan memotivasi siswa. Adakah yang ingin ditambahkan? Setuju. Ya, kita masuk ke sikap orang tua yang mencerminkan visi tersebut. Kita harapkan orang tua paling kita seperti apa? Silakan, Pak Selamat. Bagaimana? Bu Putri, monggo Bu. Menurut saya sebagai orang tua, sikap yang harus dilakukan yang pertama itu adalah memotivasi anak untuk terus belajar. Selanjutnya setelah memotivasi yaitu mendoakan, karena doa kita itu adalah mujarab sekali buat anak-anak kita. Terus yang ketiga adalah sebagai contoh, karena anak itu meniru dari orang tua. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Putri untuk pendapatnya, sangat mudah dipahami ya. Orang tua itu mendoakan, kemudian memotivasi dan memberi contoh. Ini yang penting, memberi contoh. Ini tambahan orang tua, pastinya selain ketiga itu ada tambahan dari saya. Sikap orang tua itu mendukung program yang sudah dicanangkan oleh sekolah. Supaya apa? Program yang sudah dicanangkan sekolah itu didukung orang tua, tujuannya itu
satu tujuan yang sama, bukan sekolah memiliki program seperti ini tapi orang tua malah tidak mendukung program itu. Padahal kalau diambil dari lurus itu tujuannya sama, yaitu demi melaksanakan atau kegiatan yang memang memberikan siswa agar bisa berkembang demi prestasinya atau kreativitasnya atau apapun itu. Program sekolah harus didukung oleh didukung oleh orang tua. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Selamat. Memang iya ya, kalau program kita mencanangkan program tapi orang tua tidak mendukung memang susah. Berikan komunikasi yang bisa terus berjalan. Nah, yang terakhir yaitu sikap murid. Kita mengharapkan murid itu bagaimana di dalam sekolah ini. Yang mau berpendapat, Bu Rika, mohon Bu. Tentunya kita mengharapkan murid yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai, kemudian membiasakan diri untuk perilaku 5S ya, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kita juga mengharapkan siswa bekerja keras dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan abad 21 ini. Terima kasih. Terima kasih sekali pendapatnya Bu Rika. Ada yang mau menambahkan dari Bapak Selamat mungkin? Tambah untuk siswa seharusnya apapun nanti kegiatan yang dilakukan itu kami harapkan itu memiliki niat yang baik sehingga nanti bisa berkembang di dalam pengetahuan, keterampilan atau apa itu bisa berkembang sesuai dengan niat anak itu nanti di sekolah mau belajar dengan bagaimana atau mengembangkan apa itu dari Bapak Ibu itu berkeinginan semua diawali dengan niat. Ya, itu. Terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Selamat untuk tambahannya bahwa ya memang semua itu berawal dari niat. Dari niat yang sederhana kita bisa melakukan berbagai hal yang ternyata mengajukan dan melampaui dari kapasitas diri kita yang kita kira. Nah, dari sikap kepala sekolah, sikap guru, sikap orang tua, sikap murid ini adalah yang mau ditambahkan lagi atau cukup sudah dari yang kita paparkan, karena paparkan tadi. Sudah, setuju. Next slide, Pak. Selanjutnya adalah inisiatif atau prakarsa perubahan. tentang sikap dan perilaku selanjutnya.
Ini apa yang dapat? Selanjutnya apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah kita? Apakah kita akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid kita? Ya. Apakah kita nantinya akan melakukan gelar karya? Ya. Kita sudah pernah melakukannya setiap tahun. Kemudian membuat keyakinan kelas. Dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Itu hal yang menjadi inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Diharapkan nantinya Bapak Ibu guru juga dapat melaksanakan itu di kelasnya masing-masing. Kemudian slide selanjutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah ini? Monggo, Bu Yani. Monggo, Bu Yani. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi-visi sekolah diantaranya menjalin komunikasi yang baik antara kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Semua stakeholder saling mendukung, melakukan aksi nyata untuk mencapai visi-visi sekolah. Terima kasih sekali Bu Yani untuk masukannya. Menjalin komunikasi yang baik antara kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua bisa kita lakukan dengan melaksanakan rapat-rapat yang berguna untuk membahas masalah-masalah atau program-program sekolah kita. Yang kedua, sebagai semua pemangku kepentingan ini saling mendukung ya, dari orang tua, guru, komite, wali murid, semuanya saling sinergi untuk melakukan aksi nyata mencapai visi sekolah tersebut. Setuju ya? Setuju. Selanjutnya apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Dari guru bagaimana, dari kepala sekolah bagaimana, dari orang tua bagaimana? Dari guru terlebih dahulu. Hal pertama yang kita lakukan untuk mencapai visi sekolah kita kepada murid kita. Monggo Putri. Terima kasih. Sebagai guru kita harus mendampingi, mendidik siswa, mengajar siswa. Selain itu juga guru juga melakukan kegiatan KKB yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kemudian mengikuti kegiatan PGRI karena kita sebagai guru harus ikut serta dalam kegiatan PGRI. Kemudian melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, di mana di sekolah kita banyak sekali ekstrakurikuler. Selanjutnya melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik. Terima kasih. Pendapat Bu Putri mendampingi, mendidik, mengajar siswa yang pertama ya. Kemudian tugas lainnya melaksanakan KKG, mengikuti kegiatan PGRI, lomba-lomba, melaksanakan akademik ini juga non akademik, lomba-lomba juga. Gimana Bapak Ibu? Setuju? Kemudian untuk kepala sekolah, kira-kira apa inisiatif perubahan untuk mencapai visi sekolah tersebut? Bapak kepala sekolah kita harapkan untuk dapat monggo. Untuk kepala sekolah tentunya memberi kegiatan di satu satuan pendidikan khususnya di SD Karanganyar ini. Pastinya semua kegiatan itu tidak jauh beda dengan namanya evaluasi. Evaluasi kegiatan itu harus dilakukan karena evaluasi adalah untuk memperbaiki kegiatan yang memang kurang baik, nanti dievaluasi untuk kegiatan ke depan bisa berjalan lebih baik lagi. Kemudian evaluasi dari Bapak Ibu guru ketika
dilakukan di luar kelas sesuai dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Selamat untuk masukannya. Melakukan monitoring, mengevaluasi, melakukan supervisi, bahkan memberi anak kebebasan belajar tidak hanya di dalam kelas ya, tapi juga bisa dilakukan di luar kelas tergantung materinya. Kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi atau sudah cukup? Kita masuk ke inisiatif perubahan yang dilakukan oleh orang tua. Kira-kira orang tua itu kita harapkan mendukung di sekolah itu sikapnya bagaimana? Monggo Bu Yani. Ya, terima kasih. Yang bisa dilakukan orang tua untuk mencapai atau mendukung mencapai visi misi sekolah, antaranya mendukung program kerja sekolah. Ya, orang tua itu harus mendukung program kerja yang diadakan oleh sekolah. Yang kedua, mengikuti pertemuan sekolah secara berkala. Yang ketiga, menerima rapor anak. Sudah mungkin itu. Terima kasih Bu Yani untuk pendapatnya. Sikap orang tua yang seharusnya kita harapkan adalah mendukung program sekolah demi berlangsungnya perkembangan yang baik dari murid kita. Kemudian mengikuti pertemuan sekolah ini juga sudah kita lakukan ya setiap rapat pleno itu. Kemudian menerima rapor juga kadang-kadang orang tua kita libatkan. Dari ketiga tadi, adakah yang ingin menambahkan atau cukup? Baik. Selanjutnya adalah langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rasa program tersebut. Kira-kira apa Ibu, Bapak? Monggo Bu Putri. Langkah konkret yang akan dilakukan yaitu yang pertama melakukan pertemuan rutin di awal tahun atau rapat pleno guru dan orang tua. Selanjutnya tatap kelas. Terus yang terakhir peningkatan kompetensi guru melalui jurnal. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri atas pendapatnya. Kira-kira dari pendapat Bu Putri tadi, pertemuan rutin rapat pleno kemudian mengikuti webinar atau debat, ada tambahan? Tidak ya? Baik, kalau tidak, hari ini kita sudah menyelesaikan diskusi prakasa perubahan visi sekolah kita. Dari visi yang ada di SD kita, ternyata sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan hanya perlu kita tebarkan sedikit pada program berbudaya lingkungan yang kita canangkan untuk 1 tahun ke depan, visit tadi dengan dimensi pelajar Pancasila mandiri, karena anak harus kita latih mandiri. Mandiri ini sangat berguna untuk menghadapi dunia kerja maupun hidup di masyarakat. Kita bisa membiasakan anak melakukan kemandirian berupa bertanggung jawab pada kesepakatan kelas yang sudah dilakukan, jadwal weekend yang sudah ditentukan, tugas-tugas PR yang sudah kita berikan. Nah, itu nanti kita sempurnakan lagi di tahun-tahun berikutnya. Baiklah, antara kita untuk diskusi saya rasa cukup sampai di sini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kembalikan waktu semuanya kepada Ibu Sri Astuti selaku penasihat. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini tepat jam 13.44 dalam hari kita
dalam merumuskan kalimat terumpang yang tadi sudah diberikan oleh Bu Hestina bahwa kalimat terumpang dengan kalimat terumpang tersebut sebenarnya kita adalah mengharapkannya seperti apa sekolah yang kita miliki ini ke depannya. Sudahkah kita berpihak kepada mereka? Sudahkah sesuaikan dengan tujuan pendidikan secara nasional? Nah, dengan kalimat terumpang tersebut kita dapat mereview kembali bahwa visi yang telah dirumuskan tadi, bahwa visinya adalah memulihkan siswa beriman dan bertakwa, berbudi luhur, cerdas, berwawasan global, dan berbudaya lingkungan. Bisa disiapkan itu Bu Westina. Ya. Nah, dari kalimat terumpang yang Bapak Ibu tadi sudah sepakati bahwa pendapat dari Bapak Ibu akhirnya tadi merumuskan di mana tadi memulihkan siswa beriman, bertakwa, berbudi luhur, cerdas, berwawasan global, dan berbudaya lingkungan. Betul ya? Nah, dari situ tadi sudah menggambarkan bagaimana visi itu akan dijalankan dengan berbagai banyak program dan sikap seperti apa yang akan dicerminkan ketika visi itu sudah dijalankan, sehingga ada dari pihak kepala sekolah, guru, dan juga orang tua, dan sikap seperti apa yang kita harapkan untuk bisa mencapai visi tersebut. Di mana visi ini adalah merupakan harapan di sekolah SD Korkandio ini untuk mencapai tersebut. Di dalam diskusi tadi sudah disebutkan bahwa Bu Westina memiliki sebuah prakarsa perubahan di mana visi tersebut dititik poinkan ke profil pelajar mandiri di mandirinya, di mana di dalam visinya di visi sekolah tersebut belum mencerminkan di mandirinya. Ini kan memulihkan siswa beriman dan bertakwa, berbudi luhur, cerdas, berwawasan global, dan budaya lingkungan. Nah, ini kembali ke panjenengan semuanya karena memang ini tidak merubah visi di sekolah, namun kita hanya review. Nanti bila mana dirasa ini prakarsa perubahannya dimiliki Bu Hestina ini bermanfaat buat sekolahan SD Korkandio ini, nanti bisa ditambahkan di tahun berikutnya itu, karena ini nanti program atau prakarsa perubahan ini nanti yang akan membawa sebuah warna perubahan yang ketika yang lebih baik lagi untuk kemajuan, tentunya kemajuan di SD Korkandio, di mana Bu Hestina ini memiliki cita-cita dan harapan untuk memberikan generasi yang mandiri, di mana generasi mandiri ini belum tercermin di visi sekolah baik Bapak Ibu itu. Namun di sini nanti visi yang sudah disepakati tadi bahwa visi sekolah yang sudah dipaparkan tadi tidak adanya perubahan, itu ya Bapak Ibu. Namun tadi sudah saya sebutkan prakarsa perubahan yang dimiliki oleh Bu Hestina ini nanti akan diimplementasikan dan akan dilaksanakan. Tentunya sebuah prakarsa perubahan ini tidak berjalan sendiri Bapak Ibu, jadi memang nanti tetap ada yang namanya kolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya di SD ini. Untuk yang bagian langkah konkret yang sudah dilakukan, tadi sudah disebutkan beberapa langkah konkret yang dilakukan oleh dari baik kepala sekolah, orang tua, evaluasi dan juga orang tua. Di kami orang tua di sini kan baik Bapak Ibu tadi menjelaskan bahwa tentang mendukung program kerja. Di sini dari orang tua itu kita hanya jangan sebatas untuk mendukung saja, tetapi kita kolaborasikan lebih dengan sekolah, di mana tidak hanya sebatas mendukung, tetapi kita libatkan dalam seperti itu. Seperti hanya dengan kegiatan-kegiatan program sekolah nanti dukungan tidak hanya sebatas dukungan, tetapi juga
hadir dan juga berperan aktif dalam diskusi ini, dan dengan visi tersebut saya harapkan SD Kabupaten Riau semakin berkembang, semakin jaya, dan juga ini titik buat Bu Sina sebagai guru penggerak di mana nanti akan memberi warna di sekolah Kabupaten Riau, sebenarnya akan menjadi sebuah agen perubahan di SD Kabupaten Riau sendiri untuk memberikan warna yang lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sudah dilaksanakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami dari pengajar praktek yang mendampingi Bu Yasmina mohon maaf apabila hari ini ada kekurangan atau kesalahan dan perkataan yang kurang benar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan berterima kasih untuk sambutannya. Dari kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir minta dokumentasi secara bersama-sama di Bu Sina, mau di sini atau bersama ya? Acara yang terakhir yaitu penutup. Alhamdulillah acara diskusi sudah berjalan dengan baik.